Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkan katakanlah haddatsana. Dan ketika engkau membaca kitab, gurumu mendengarkan dan dia bersetuju dengan isinya, maka katakanlah akhbarana. Itu hanya didapatkan kalau kita belajar kepada guru, duduk kepada guru, mendengarkan cakap guru, menengok bagaimana dia tasyahud, bagaimana dia mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia berwudu. Itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmul ulama. Yang kedua, adlul umara. Kalau anak-anak ini kita didik dengan ilmu ulama, maka ke depan dia akan menjadi umara. Dia akan menjadi pemimpin yang mengikut ilmunya ulama. Dia akan menjadi pemimpin yang takut kepada Allah kerana dia dibekali oleh ulama. Siapa yang membebaskan Palestin? Yang membebaskan Palestin adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan ilmu? Orang lupa. Banyak orang mengejek, mengolok imam, seorang panglima. Tapi orang lupa dari mana datang kekuatan itu. Itu dari agama Syamsuddin, Syams matahari, din agama. Dialah yang menanamkan ilmu itu ke dalam hati para pemimpin. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah kalau dia tidak pernah dididik oleh ulama. Dan ulama juga berfikir bukan hanya setakat tazkirah, berapa yang sudah kau didik akan menjadi amir, menjadi umara, menjadi pemimpin yang dapat mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, seandainya engkau punya doa yang makbul, tapi doa itu hanya satu, maka janganlah minta suami yang soleh. Kenapa? Kerana kalau engkau minta suami yang soleh, yang mendapatkan kesolehannya hanya engkau sendiri saja. Sebab engkau belum tentu mahu berbagi dengan orang lain. Jangan minta anak yang soleh, sebab kalau anak yang soleh hanya ibu dan bapanya saja yang mendapatkan kesolehannya. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Allah marzuqna imaman adila. Kalau engkau mendapatkan pemimpin yang adil, satu negeri akan merasakan keadilannya seperti adilnya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang mampu berjalan kaki dari San'a ke Darul Bayda, San'a Yaman, Asia sekarang, Darul Bayda Maghribi, Afrika sekarang, berjalan kaki dari Asia ke Afrika, maka bila kita hitung sekarang mengikut sempadan negara, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Suriah, Palestin, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, 10 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari San'a, Yaman, ke Darul Bayda, Casablanca di Maghribi, tidak akan menemukan fakir miskin. Kenapa? Karena adlul umara, keadilan seorang pemimpin. Maka di antara umat yang mendapatkan naungan di mahsyar, ketika tak ada pokok kayu tempat berlindung dari panas, tak ada atap, apapun tak ada tempat kita bernaung. Siapa yang pertama kali mendapatkan naungan? Kata Nabi SAW, yang pertama mendapatkan naungan, sab'atun yuzilluhumullah, 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu bukan kata ustaz, bukan kata Abdus Samad, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama yang berhasil, yang mampu mendidik orang-orang yang di masa akan datang, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti ulama-ulama dulu yang mendidik, maka ketika itulah keberhasilan. Jangan cepat merasa puas, merasa hebat, merasa ujub, merasa bangga dengan banyaknya manusia. Tanya dalam hatimu, hai Abdul Samad, berapa orang yang akan menjadi pemimpin yang adil selepas engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua yang saling mengkait, tidak boleh terlepas antara keduanya. Ilmul ulama wa adlul umara. Kenapa ulama menjadi adil? Karena takut kepada ulama. Kenapa umara menjadi amanah? Karena takut kepada ulama. Kenapa ulama ilmunya diamalkan? Karena ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takutnya itu ingin menyelamatkan orang banyak. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan safar perjalanan,
falyu'ammiru ahadahum, maka angkatlah satu orang menjadi pemimpin. Kami musafir dari Riau ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Kota Baru, dari Kelantan diteruskan lagi ke Terengganu, dari Terengganu akan terus lagi ke Pahang, dari Pahang kembali ke Kuala Lumpur, lalu kemudian ke Selangor. Mesti ada amir, mesti ada pemimpin. Kalau 3 orang musafir mesti mengangkat pemimpin seorang, lalu bagaimana kita di tengah perahu bahtera yang besar? Mesti ada satu nakhoda yang akan menetapkan kemana arah kapal, macam mana arah angin, kemana kita akan dibawa. Maka itulah pentingnya dalam Islam. Untuk apa ayat ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri? Kalau ulil amri tidak ada. Siapa itu ulil amri? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau menetapkan hukum, antahkumu bil adli, dia menetapkan hukum dengan adil, karena itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, pandangan mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang punya anak yang sedang mengandung, mohon maaf, maka doakanlah dia satu di antara 2. Ilmul ulama, dia menjadi ulama. Adlul umara, dia menjadi pemimpin yang adil. Syukur kalau 2-2 ada dalam dirinya. Dia adalah ulama yang berilmu, dan dia juga adalah orang memimpin dengan adil dan amanah. Yang ketiga adalah ibadatul ubbad, ibadahnya para ahli ibadah.